Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Rabu, tanggal 6 bulan Mei, tahun ke-2026, judul pelajaran hari ini adalah Musa, Pemimpin yang Saleh. Bapak, Ibu terkasih, kehidupan Musa sebagai pemimpin yang saleh memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa inti dari kepemimpinan rohani bukanlah kemampuan pribadi semata, melainkan kedalaman hubungan dengan Allah yang terus dipelihara secara konsisten. Jika dibandingkan dengan Henokh yang hidup bergaul erat dengan Allah, pengalaman Musa bahkan lebih terperinci. Karena Alkitab mencatat percakapan-percakapan langsung antara dirinya dan Tuhan dengan sangat jelas. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dengan Allah bukan sesuatu yang abstrak, tetapi nyata, hidup, dan dapat dialami secara pribadi oleh seseorang yang bersedia membuka diri sepenuhnya kepadanya. Bapak, Ibu, dalam perjalanan hidup Musa yang penuh tantangan, mulai dari panggilan di semak yang menyala hingga memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, terlihat bahwa kekuatan utamanya selalu bersumber dari hubungan intim tersebut. Setiap keputusan besar yang diambil Musa tidak pernah lepas dari pencarian kehendak Allah melalui doa dan persekutuan yang mendalam. Keberhasilan Musa bukanlah hasil dari kecakapan manusiawi, melainkan buah dari ketergantungannya yang total kepada Tuhan. Prinsip ini menjadi pelajaran penting bahwa kehidupan rohani yang kuat selalu menjadi pondasi bagi kepemimpinan yang benar. Saudara terkasih, percakapan antara Musa dan Allah yang tercatat dalam kitab Keluaran 33 ayat 15 sampai 23 menunjukkan kedekatan relasi yang luar biasa, di mana Musa berbicara dengan Tuhan secara jujur, terbuka, dan penuh kerinduan akan hadiratnya. Musa bahkan menyatakan bahwa tanpa kehadiran Tuhan, ia tidak mau melanjutkan perjalanan, yang menandakan bahwa baginya penyertaan Allah jauh lebih penting daripada tujuan itu sendiri. Gaya komunikasi ini bukan sekadar formalitas doa, melainkan dialog yang hidup, penuh kepercayaan, dan syarat dengan keintiman rohani. Saudara, Allah pun merespons Musa dengan cara yang sangat personal, menunjukkan kasih karunia-Nya dan bahkan memperkenankan Musa melihat kemuliaannya dalam batas yang dapat ditanggung manusia. Kejadian ini memperlihatkan bahwa hubungan dengan Allah bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang mengenal pribadinya secara lebih dalam. Sangat menarik bahwa bangsa Israel justru tidak mengejar pengalaman seperti ini, melainkan memilih Musa sebagai perantara karena mereka takut berhadapan langsung dengan Allah. Hal ini mengungkapkan kecenderungan manusia untuk menjaga jarak dari Allah ketika menghadapi kekudusannya. Padahal Allah sebenarnya rindu membangun hubungan langsung dengan umat-Nya, sebagaimana yang dialami oleh Musa. Bapak, Ibu kekasih, peran Musa sebagai perantara menjadi salah satu aspek paling menonjol dalam kepemimpinannya, terutama ketika ia berdiri di antara Allah dan umat yang sering kali memberontak dalam peristiwa penyembahan anak lembu emas yang melibatkan Harun. Musa dengan penuh kerendahan hati memohon kepada Allah agar tidak membinasakan bangsa
Israel, meskipun mereka telah melakukan dosa yang besar. Bahkan dalam kitab Ulangan 9 ayat 20 disebutkan bahwa Harun sendiri berada dalam bahaya akibat murka Allah. Tetapi Musa berdoa secara khusus untuknya. Tindakan ini, Bapak Ibu, menunjukkan bahwa Musa tidak hanya memimpin secara struktural, tetapi juga secara spiritual dengan hati yang penuh belas kasihan. Dia tidak mengambil kesempatan untuk menjatuhkan orang lain, melainkan justru berdiri membela mereka di hadapan Allah. Jika Musa tidak turun tangan sebagai perantara, kemungkinan besar kehancuran besar akan menimpa umat Israel dan keluarganya sendiri. Peran perantaraan Musa menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seorang pemimpin rohani seharusnya bertindak. Dia tidak hanya memimpin dari depan, tetapi juga berlutut bagi umat yang dipimpinnya, saudara. Peristiwa yang melibatkan Miriam dalam kitab Bilangan 12 memberikan dimensi yang lebih dalam tentang karakter Musa, khususnya dalam menghadapi perlakuan tidak adil dari orang terdekatnya. Miriam dan Harun berbicara melawan Musa karena kecemburuan, yang merupakan bentuk pemberontakan terhadap otoritas yang telah Tuhan tetapkan. Allah merespons dengan menghukum Miriam melalui penyakit kusta, suatu konsekuensi serius yang menunjukkan betapa seriusnya dosa tersebut. Namun saudara, yang mengejutkan adalah respons Musa yang tidak membalas atau membiarkan hukuman itu berlangsung sebagai bentuk keadilan, melainkan segera berseru kepada Allah untuk memohon kesembuhan bagi Miriam. Tindakan ini mencerminkan hati yang penuh pengampunan dan kasih yang melampaui rasa sakit pribadi. Musa tidak membiarkan emosinya menguasai dirinya, tetapi memilih untuk meneladani karakter Allah yang penuh kasih karunia. Dalam hal ini, Musa bukan hanya pemimpin, tetapi juga cerminan dari sifat ilahi yang mengampuni. Hal ini mengajarkan bahwa kedewasaan rohani terlihat nyata ketika seseorang mampu mengasihi, bahkan mereka yang menyakitinya. Bapak Ibu, kitab Matius 5 ayat 44 yang menekankan kasih kepada musuh, dan kitab Kolose 3 ayat 13 yang menegaskan pentingnya saling mengampuni, menemukan wujud konkret dalam kehidupan Musa. Apa yang diperintahkan dalam ayat-ayat tersebut bukanlah konsep ideal yang sulit dicapai, melainkan prinsip hidup yang dapat diwujudkan melalui hubungan yang dekat dengan Allah. Musa mampu mengampuni karena ia terlebih dahulu mengalami kasih dan pengampunan dari Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengasihi dan mengampuni tidak berasal dari kekuatan manusia, tetapi dari transformasi hati yang dikerjakan oleh Allah. Proses ini membutuhkan kerendahan hati, kesediaan untuk melepaskan ego, dan keinginan untuk melihat orang lain melalui perspektif kasih ilahi. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat dilatih melalui doa, refleksi firman, dan keputusan sadar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Semakin seseorang hidup dekat dengan Allah, semakin ia dimampukan untuk melakukan hal-hal yang secara manusiawi terasa sulit. Perintah untuk mengasihi musuh menjadi mungkin ketika hati dipenuhi oleh kasih. Tuhan
saudara-saudara, pentingnya menerapkan prinsip kasih dan pengampunan seperti yang dicontohkan. Musa tidak hanya berdampak pada hubungan pribadi, tetapi juga pada kualitas kehidupan rohani secara keseluruhan. Ketika seseorang menyimpan kepahitan, hal itu akan menghambat pertumbuhan iman dan merusak hubungan dengan Allah maupun sesama. Sebaliknya, pengampunan membuka jalan bagi pemulihan, kedamaian batin, dan kedewasaan rohani yang lebih dalam. Musa menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati bukanlah yang bebas dari konflik, tetapi yang mampu merespons konflik dengan cara yang benar di hadapan Allah dalam zaman kehidupan modern. Teladan ini sangat relevan karena setiap orang pasti menghadapi situasi yang menuntut pengampunan dan kasih yang tulus. Dengan belajar dari Musa, seseorang diajak untuk tidak hanya memahami ajaran Alkitab secara teoritis, tetapi juga menghidupinya secara praktis. Pada akhirnya, kehidupan yang berpusat pada Allah akan menghasilkan karakter yang serupa dengannya, yaitu penuh kasih, sabar, dan mengampuni. Inilah inti dari kepemimpinan yang saleh dan kehidupan rohani yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.